Perkenalkan, nama saya Bunga Palestin dengan NIM 23291047 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas FBMB. Good morning, everyone. How are you today? I'm good. Not good. Broken heart. What about you, Miss? Miss itu sangat baik-baik sekali kalau lagi ngajarin kalian ya. Bagus ya, benar. Okay, before we start our class, let's pray together first. Ketua kelas Wardah, silahkan pimpin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Miss absen terlebih dahulu ya. Oke, Miss. When I call your name, say present. Okay? Present. Ika, Present. Kiki, No. Orang takut, Miss. ada surat nggak? Apa ya? Jadi kan? Wardah, Sri, Present, Miss. Okay. Before we begin today's lesson, I'd like to show you some picture. Coba lihat gambar yang ada di sini. Menurut kalian karakter apa yang ada di gambar ini? Animals. Apa aja? Tiger. Deer, mouse, deer, and Mana mouse-nya? Jadi mouse deer itu artinya kancil, si kancil. Ya. Kalau kucing apa, Miss? Kucing cat. Lanjut ya. Meong-meongan. Kiam-kiaman. Okay, what about the second picture? Golden Mas. Timun mas. Have you ever heard this story? Yes, I have. Ya, Miss, sudah. Jadi familiar ya? Ya. And the last picture. Malin. Dari semua gambar yang Miss tunjukin, so can you anyone guess what type of text it is in English? I don't know, Miss. Nggak tahu, Miss. Boleh dikasih tahu, Miss? Boleh. Ntar ya. Oke. Coba dibaca apa? Exactly. Fable. Dari gambar yang Miss kasih lihat tadi, itu semuanya disebut dengan narrative text. So what is narrative text? Narrative text is a text that explain how to do something in order. Oke. Ya, bukan narrative. The art of Nah, jadi Miss jelasin ya. A narrative text is a text that tell a story through a series of connected events. Jadi naratif teks itu adalah cerita yang saling terhubung atas suatu kejadian atau peristiwa yang saling terhubung. Oke? Sampai sini paham? Paham. And what the purpose is narrative text? Purpose-nya, Miss? Ya. Tujuannya dari Membedakan cerita-cerita, membaca, menghibur. menghibur. Kalau Inggrisnya menghibur apa? Funny. Entertainment. Jadi purpose-nya atau tujuan naratif teks itu sebenarnya sederhana. Entertain untuk readers or listeners. Jadi untuk apa tadi? Menghibur. Membaca atau mendengar. Itu tujuan sederhananya ya. Yes. Okay, now let's talk about the generic structure. Apa sih generic structure? Struktur bahasa. Apa kebahasaan? Ya, struktur kebahasaan dari Narrative text. Nah, oke, bentar ya. Oke, pertama misalkan membahas generic structure
strukturnya. The first one is orientation. Coba baca, apa itu orientation? The beginning of the story. What the meaning is the beginning of the story? Permulaan. Oke, semuanya benar, tapi Miss mau kasih yang lebih lengkapnya ya. Jadi orientation itu adalah awal mula dari cerita, pembukaan dari cerita, kayak karakter, pembukaan setting of the place, setting of the time. Tahu nggak setting of the place sama setting of the time? Keterangan. Keterangan Waktu dan tempat. Silakan. Jadi kalau kalian nanti di soal itu ada cariin orientation misalnya kan. Nah, ingat orientation itu awal mula dari sebuah cerita. Jadi kalian baca di awal, bagian awal, karakternya gimana, sifatnya gimana, tokohnya itu siapa, tempatnya di mana, dan waktunya kapan. Itu orientation. Oke, next. Complication. Complication. Masalahnya. Okay, the first of the problem. Jadi dari naratif text itu pastilah di sebuah cerita itu ada masalah, ya kan? Ya. Nah, itu namanya complication. Awal mula munculnya masalah. Itu namanya complication. Jadi nanti kalau ada soal klimaksnya di mana, itu adanya di complication. Karena klimaks itu apa klimaks? Masalah. Puncak masalah. Ya, puncak masalah awal menegangkan gitu. Jadi kalau di soal ada cariin klimaks, cari di bagian complication. Next, resolution. Baca. Problem is solved. Solution to the complex story is almost finished. Oke, jadi resolution itu adalah tempat penyelesaian masalahnya. Di setiap ada masalah pasti ada penyelesaian masalah. Itu namanya resolution. Kalau udah ada penyelesaian masalah, pastinya cerita Ada reorientation. berujung akan Closing. Ending. berakhir. Ending. Masih mau ke Ending. selesai ya, belum ending. Ending. Sampai sini kalian paham nggak? Paham. Tadi orientation apa? Complication? Masalah. Resolution. Kalian pernah nonton nggak? Pernah. Pasti kalau nonton itu ada puncak masalahnya kan? Ya. Setelah itu ada penyelesaian masalahnya kan? Ya. Ini nih, orientation, complication, resolution. Jadi di naratif teks itu harus memiliki generic structure. Biar kalian tahu gitu, mana sih pembukaannya, mana sih masalahnya, dan mana penyelesaiannya. Paham? Paham. Oke, kita lanjut di reorientation. Apa itu? Closing of the story. Open ending. Jadi reorientation itu adalah dimana kita tahu endingnya kayak gimana sih cerita itu. Tuh. Apakah happy ending, sad ending, atau open ending? Happy ending juga ceritanya open ending. Apa open ending? Pembukaan ending. Pembukaan ending. Nggak jelas. Ya, endingnya ngegantung. Kalian sering nonton kan? Ya. Bisa duanya, Miss. Itu kan agak gimana gitu kalau kita Bisa ditonton. Ya, betul. The last one is koda. Apa itu koda? Pesan moralnya. Pesan moral. Jadi ada fun fact-nya nih. Apa tuh? Fun fact-nya, koda ini kalian akan temui hanya ada di naratif teks. Ya, nggak ada di teks lain. Cuma di naratif teks ada. Makanya kan kalian baru tahu ya. Makasih, Miss. Sama. Oke, jadi kita lanjut the kinds of narrative text. Apa itu kinds of narrative text? Ada yang tahu? Nggak tahu, Miss. Kinds of narrative text itu adalah jenis dari cerita. Narrative text adalah tipe dari teks. Oke? Ya. Nah, kan Paper.
Jadi kalian masih bingung kan ya jenisnya kayak gimana? Ya, Miss masih bingung sekali kayak aku, Miss. Ya, Membingungkan. Oke. Okay, the first one is a fable. Fable, animals as character can talk like a humans. Oh, si kancil. Nah, jadi fable itu adalah karakter hewan yang Bisa menyerupai berbicara. hewan, Ya. Berbicara. hewan yang menyerupai Manusia. bisa ngomong gitu ya. Contohnya kayak tadi. Kancil. Kancil. Apa lagi? Harimau. Harimau. Tikus. Apa nih? Benalu. Nemo. Nemo. Kan juga bisa ngomong kalau di Iya. fable itu ya. Ya. Tapi kalau kayak fable ini paham nggak? Paham. Kita next ke main. Apa main? God and supernatural being. God and supernatural beings. Jadi, myth ini adalah jenis dari naratif teks itu kayak mitos. Yang di Indosiar ya, Miss? Ya, itu mitos. Ada juga mitos nggak boleh potong kuku malam-malam. Nggak boleh potong Ya, pintu. itu termasuk mitos juga. Nggak Itu boleh cerita. makan depan pintu. Ya, nggak boleh berdiri di depan pintu gitu. Boleh tidur malam. Ya, nggak boleh bersiul. Kenapa nggak boleh tidur malam? Ya, nggak boleh tidur Pagi. siang. Ya, mesti Pagi dikali. juga. Ya, kalau pagi kita Rezekinya di beraktivitas. patok Ika. Ya, nggak bisa kalau siang nanti rezekinya dipatok ayam. Ya. Ikan bisa. Itu namanya mitos. Jadi kalau di naratif teks itu ada fable, ada Mitos. contoh mitos dari cerita mitos itu apa aja? Maling penyihir. Penyihir apa? Dewa vampir. Mahabharata, Vampir, Nagin, Krishna. Enggak ada Krishna, mitos enggak? Mitos. Itu Itu masuknya ke legenda nggak sih? Enggak. nanti dah nanti jelaskan itu masuknya kemana. Enggak ya, masuk mitos. Ada juga tahu nggak Nyi Roro Kidul? Ya, Nah itu kan ada yang percaya ada yang enggak ya? Ya. Jadi nanti maksudnya ke mitos. tahu Putri Mandalika? Tahu. Itu ada yang percaya ada yang enggak kan? Ya. Itu jadinya masuknya ke Mitos. tapi dari jenis naratif teks satu cerita tidak hanya masuk ke satu jenis. Bisa misalnya Putri Mandalika bisa masuk ke mitos, bisa masuk ke ini, bisa. Nanti jelasin. Pempel bisa nggak? Nggak bisa lah. Nggak bisa karena Putri Kan Mandalika ada ya, cuma- tapi kan jadi Manusia. tapi nyalenya itu Boleh ngomong. ya inti ceritanya itu Mitos itu. ya mitos. Tapi inti ceritanya itu nyala itu bisa ngomong nggak? Enggak. Kan? Oke, kita next ya. Ada legend. Coba baca legend. Legend itu adalah cerita tradisional yang pernah terjadi di dunia nyata. Jadi, legend itu kayak maling kundang, Batu menangis. batu menangis, Batu betaklo. ada bentuk nyatanya nggak? Sejarah Ada, nyatanya ada. dalam bentuk batu ya? Ada. Ada. Itu maksudnya ke legend. Maling kundang juga ada kan ya? Sejarahnya kayak bentuk batu. Iya. Apa? Batu gantung. Di mana itu? Di Kalimantan nggak? Ya, yang ada di danau itu. Danau Toba. Danau Samosir. Tangkuban Perahu tahu nggak? Tahu. Nah itu maksudnya legend karena ada bentuk sejarahnya. Kalau Apa? Putri Mandalika juga, Miss. ya masuk sih. Legend dan Legend. ya bisa masuk ke legend, makanya Miss tadi bilang Oh, satu iya, iya. cerita itu nggak mesti ke satu nggak mesti jenis. satu jenis. Ya. Nangkap? Nangkap, Miss. Bisa Miss lanjut nggak? Kita ke folklore. Maka dibaca, siapa yang baca? Tradisional stories from the generations. Jadi
folklore itu adalah cerita rakyat yang turun temurun. Dari generasi ke generasi. Apa kayak Dia itu berkembang di masyarakat. Jadi legend ini cerita rakyat juga kan? Iya. Apa sih bedanya folklore sama legend? Kalau legend itu nggak turun temurun. Ya kok. Ini sama-sama dari cerita rakyat, tapi legend itu ada bukti sejarahnya. Kalau folklore hanya cerita yang terdengar dari rakyat yang terus secara turun temurun. Ya. Paling juga Ya, kayak nah, kalau legend kan misalnya maling kundang, ada buktinya Ada kayak bukti. batu. Nah, kalau folklore misalnya bawang putih, bawang merah, Ada buktinya. apa buktinya? Bawang putih sama bawang merah. ada itu bawang merah kayak bawang putih. Ya, tapi nggak ada bukti sejarahnya kan? Ya. Nah, jadi folklore itu hanya cerita turun temurun. Kalau legend cerita rakyat memang, tapi ada buktinya, ada objeknya. Oke? Oke. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ke Fairy tale. terakhir, fairy tale. Coba yang mau baca Ika? Iya, Miss. Oke, Ika. Magic and fantasy, fairies, witches, and princess. Oke. Siapa yang suka nonton? Sofian saya, Miss. Saya suka nonton Tinkerbell. Tinker Bell, Barbie. Ya. Pagi. Sampai dinamis. Tambelina. Ya. Oke, kalian ini emang imut-imut ya. Tentunya ini gak ada cowok di sini ya. Amit-amit. Jadi fairy tale itu kayak dongeng yang biasanya mengandung tokoh peri kayak gitu-gitu, kayak hal yang nggak mungkin lah Magic. khayalan kalian aja gitu. Duyung. Magic. Tahu Harry Potter nggak? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter? Harry Ya, oke. Potter. Itu masuk ke fairy tale karena dongeng. Ya. Kayak peri magic gitu. Bawang merah bawang putih juga bisa masuk ke Kalau fairy tale. Upin Ipin masuk apa, Miss? Upin Ipin itu masuknya ke Iya. Fairy tale. ada kamu mau Fantasi, Upin kan? Ipin itu ke legend ya? Enggak. Legend kok. Maunya itu ke Dari rumahnya. Iya. Gitu. Kalau ada rumahnya, Miss. Ada rumahnya. Ya, ada kan bentuknya. Tapi itu cerita karangan kan? Maksudnya itu Iya. Ya, fiksi. Ya, bukan yang cerita. ya memang begitu. Naratif teks itu cerita karangan yang imajinatif atau fiktif. Berarti Bobo Boy masuk fairy tale, Miss. Ya, fairy tale. Berarti apa yang kalian nonton itu fairy tale sih. Aduh. Barbie dan lain-lain. Oke. Hey, no. Dari fable, myth, legend, folklore, fairy tale, kalian paham nggak? Paham, Miss. Paham, Miss, nangkep. Bisa habis ulang nggak lagi sekali? Udah usah, Miss. Udah paham, Miss. Oke, kalau kalian paham, Miss tanya ya. Yes. Oke. Tadi yang myth itu apa? Miss. Yang mitos. Contohnya satu. Mahabharata. Bante. Good, Tika, good. Oke, fairy tale. Dora. Dongeng. Princess. Upin Ipin. Oke. Kalau legend, Maling Kunda. tangkuban cerita rakyat yang ada. Nah, buktinya. Oke. Folklore. Cerita rakyat yang turun temurun. Gak ada buktinya. Bawang putih. Apa lagi? Cerita horor. Wawa. Kode-kode dan tumbal-tumbalnya. Yang ada hujannya itu. Kamu pernah nonton ya? Itu cerita orang tua itu bisa masuk mitos itu karena mereka suka ngarang-ngarang ya. Oke, udah kalian sudah paham sampai sini kan? Ya, Miss. Thank you. Oke. Jadi kalau kalian sudah paham, Miss bisa kasih tugas enggak? PR aja, Miss. Ini kan waktu kita lagi 5 menit, abis itu kita keluar main, istirahat. Jadi Miss kasih tugas dulu. Setelah istirahat kalian bisa lanjutin. Oke? Oh, oke. Jadi tugasnya itu kalian akan Miss bagi dalam kelompok. Nah, Apa? nanti Miss kasih satu lembar, ada gambar,
ada potongan-potongan cerita yang sudah diacak. Nanti kalian bisa kerjakan secara diskusi bersama teman kalian dan ditempel. Ini sudah sediain lem sama staples. Jadi setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Tapi kalian bisa jawabnya setelah kalian tempel karena nyambung gitu. Ya. Kalau belum ditempel itu nggak bisa kalian jawab. Oke? Ya, Miss. Paham? Terus lagi ya. Wardah kelompoknya sama Ika ya. Oh, 2 orang ya, Miss. Enggak, diam. ini kelompoknya ini ya. Kamu kelompoknya di sini ya, oke? Jadi Miss minta kalian tidak pakai HP di pelajaran di sini. Kalian bisa pakai kamus. Oke? Pinjam di perpustakaan. Oke? Kalian bisa keluar main dulu. Pinjam kamus setelah keluar main ini baru kalian kerjakan. Oke, secara Miss. fokus. Halo. Halo, Miss. Udah keluar main tadi? Dah. Udah makan? Dah. Gimana tugasnya? Sudah jadi. Cepet banget kalian pakai HP ya? Dokter. Pinter-pinter ya kalian. Miss. Bentar ya, Miss cek dulu. Miss cek di sini. Oke, udah. Diulang ya, kelompok ini diulang ya. Miss kasih tambahan waktu 5 menit. Itu cuma kembali sedikit doang, pakai kamus. Jadi Miss bisa kita kan? Oke, mantap. Ini siapa yang ngerjain yang Saya. Saya. Miss, nggak sama dong. Ini saya nggak bisa ngerjain. Yang gak ngerjain nggak usah taruh namanya ya. Miss kok gitu. Nggak boleh kayak gitu. Oke, tas. Oh ya, terima kasih ya. Dan ya, kalau udah Miss minta satu kelompok maju ke depan buat baca hasilnya. Miss kasih nilai tambahan yang mau maju kelompoknya. Ini Miss, Ya. Oke, perhatikan temannya. Gak ada yang ngobrol, gak ada yang main HP. Miss sudah larang keras main HP di dalam kelas. Kalau nggak bisa ambil HP-nya. Ya, Miss. Oke, Kenalan dulu, Miss, Miss. Warna pegang HP, Miss. Warna. Warna, Miss. Aladdin. In a faraway city, there lives a poor young man named Aladdin. He lives a simple life, country western. Udah, Miss. Terima kasih Nia, bentar ya. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Kalian udah paham? Paham, Miss. Oke, terima kasih atas waktu kalian. Terima kasih atas perhatian kalian yang udah nggak ribut di kelas. Dan see you next class. Oke? Oke, Miss. See you.